Nabi Saleh alaihi salam adalah seorang nabi Allah yang diutus untuk membimbing kaumnya, kaum Tsamud, kembali ke jalan yang benar. Kaum Tsamud adalah masyarakat yang sangat maju pada masanya. Dikenal karena kemampuan mereka dalam memahat gunung dan membangun rumah-rumah yang megah. Namun, kemajuan material mereka tidak diimbangi dengan kemajuan spiritual. Silsilahnya dapat ditelusuri kembali hingga Nabi Nuh alaihi salam. Koneksi ini sangat penting karena menunjukkan kesinambungan misi para nabi dalam menyampaikan pesan Allah. Nabi Saleh adalah bagian dari rantai panjang utusan yang dipilih oleh Allah untuk membimbing umat manusia. Ini menunjukkan bahwa Nabi Saleh berasal dari garis keturunan para utusan pilihan, yang masing-masing bertugas untuk mengingatkan kaum mereka tentang keesaan Allah. Setiap nabi memiliki peran khusus dalam sejarah, dan Nabi Saleh tidak terkecuali. Ia diutus pada saat yang sangat kritis dalam sejarah kaum Tsamud. Seperti para nabi sebelumnya, Nabi Saleh dikenal karena kesalehan dan ucapannya yang jujur, bahkan sebelum menerima wahyu. Ia dihormati oleh kaumnya karena integritas dan kebijaksanaannya. Kehidupannya yang penuh dengan kebaikan dan kejujuran membuatnya menjadi teladan yang sempurna. Ia memiliki kecenderungan alami menuju kebenaran dan hati yang penuh kasih sayang bagi kaumnya. Nabi Saleh selalu berusaha untuk membantu dan membimbing mereka, bahkan sebelum ia menerima tugas kenabian. Kasih sayangnya terhadap kaumnya adalah salah satu alasan mengapa Allah memilihnya sebagai nabi. Ketika Allah memilihnya sebagai seorang nabi, Dia menganugerahkan kepada Nabi Saleh tanggung jawab yang besar untuk membimbing kaum Tsamud agar meninggalkan jalan mereka yang salah. Tugas ini bukanlah tugas yang mudah, karena kaum Tsamud sangat keras kepala dan terikat pada cara hidup mereka yang salah. Pesan Nabi Saleh jelas dan sederhana, sembahlah Allah saja, dan tinggalkan berhala-berhala yang kalian ukir dengan tangan kalian sendiri. Ia menekankan bahwa berhala-berhala tersebut tidak memiliki kekuatan apapun dan hanya akan membawa mereka pada kehancuran. Ia menyerukan kepada kaum Tsamud untuk mengingat nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka, mendesak mereka untuk berpaling dari kesombongan mereka dan memohon ampunannya. Nabi Saleh mengingatkan mereka tentang berkah-berkah yang telah mereka terima, seperti tanah yang subur dan kehidupan yang makmur. Namun, kaum Tsamud yang dibutakan oleh kekayaan materi dan kesombongan mereka, menolak untuk mengindahkan perkataan Nabi mereka, sehingga memicu konfrontasi tragis antara iman dan pembangkangan. Penolakan mereka terhadap pesan Nabi Saleh akhirnya membawa mereka pada kehancuran yang telah diperingatkan oleh Allah. Kaum Tsamud adalah bangsa yang makmur, yang tinggal di daerah yang dikenal sebagai Al-Hijr, wilayah yang ditandai dengan formasi batuan yang menjulang tinggi dan lanskap yang terjal. Mereka hidup di tengah keindahan alam yang keras namun mempesona, di mana setiap sudutnya menyimpan cerita tentang kejayaan masa lalu. Terampil dalam arsitektur dan keahlian, mereka mengukir rumah dan bangunan-bangunan megah langsung di pegunungan, menunjukkan kepiawaian mereka dalam mengolah batu dan peradaban mereka yang maju. Setiap ukiran dan struktur yang mereka buat adalah cerminan dari dedikasi dan keterampilan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ukiran mereka yang rumit dan strukturnya yang mengesankan adalah bukti kemampuan mereka. Setiap detail yang diukir dengan teliti menunjukkan betapa mereka menghargai seni dan keindahan, serta kemampuan mereka untuk mengubah batu keras menjadi karya seni yang menakjubkan. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengubah lanskap gurun yang keras menjadi bukti kecerdikan mereka. Dengan inovasi dan kerja keras, mereka menciptakan oasis di tengah gurun, tempat di mana kehidupan bisa berkembang dengan subur. Kaum Tsamud telah menjinakkan lingkungan mereka, menciptakan kehidupan yang nyaman dan sejahtera. Mereka membangun komunitas yang makmur, di mana setiap orang bisa menikmati hasil kerja keras mereka dan hidup dalam kemakmuran. Namun, penguasaan atas lingkungan mereka ini menjadi sumber kesombongan dan kesombongan. Mereka mulai merasa bahwa mereka tidak terkalahkan, bahwa mereka bisa mengatasi segala tantangan yang datang. Mereka mulai menganggap kemakmuran mereka sebagai tanda kebesaran mereka sendiri, melupakan nikmat Allah yang telah memungkinkan mereka untuk berkembang. Dalam kesibukan mereka merayakan kesuksesan, mereka lupa bahwa semua yang mereka miliki adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa.
Hati mereka, yang dulunya dipenuhi dengan rasa syukur, menjadi keras oleh keegoisan. Mereka mulai memikirkan diri mereka sendiri, mengabaikan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. Keberhasilan kaum Tsamud, alih-alih mendekatkan mereka kepada Allah, justru semakin menjauhkan mereka. Mereka mulai merasa bahwa mereka tidak lagi membutuhkan bimbingan spiritual, bahwa mereka bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka mulai mengaitkan prestasi mereka dengan keterampilan dan kecerdasan mereka sendiri, mengabaikan sumber sejati dari berkat-berkat mereka. Mereka lupa bahwa tanpa bantuan dan rahmat dari Allah, mereka tidak akan bisa mencapai apa yang mereka miliki sekarang. Pergeseran perspektif ini menandai awal dari kemerosotan spiritual mereka, membuka jalan bagi penyembahan berhala dan kerusakan moral. Mereka mulai mencari kepuasan dalam hal-hal duniawi, melupakan nilai-nilai spiritual yang pernah mereka junjung tinggi. Kemakmuran kaum Tsamud, meskipun merupakan bukti keterampilan mereka, menjadi pedang bermata dua. Mereka membangun kota-kota megah dengan arsitektur yang menakjubkan, menunjukkan kemampuan mereka dalam seni dan teknik. Kekayaan dan kenyamanan mereka menyesatkan mereka dari jalan Allah. Mereka mulai hidup dalam kemewahan yang berlebihan, menikmati segala kenikmatan duniawi tanpa batas. Mereka menikmati kemewahan dan kesenangan, melupakan mereka yang kurang beruntung, dan melalaikan kewajiban mereka kepada Sang Pencipta. Pesta-pesta besar diadakan, makanan melimpah ruah, sementara yang miskin dan membutuhkan diabaikan. Seiring dengan bertambahnya kekayaan materi mereka, begitu pula kesombongan mereka. Para pemimpin mereka mengenakan pakaian mewah, memamerkan kekayaan mereka sebagai simbol status dan kekuasaan. Mereka mulai percaya bahwa mereka berada di atas hukum Allah, bebas untuk hidup sesuka hati mereka. Mereka menolak nasihat dan peringatan, memilih untuk mengikuti keinginan mereka sendiri. Rasa berhak ini membuat mereka meninggal penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beralih kepada penyembahan berhala. Mereka mulai membuat patung-patung dan berhala dari batu, mengalihkan ibadah mereka kepada ciptaan manusia. Mereka mengukir berhala dari batu yang sama dengan yang mereka gunakan untuk membangun rumah mereka, menyembah ciptaan-ciptaan ini daripada Sang Pencipta. Patung-patung ini menjadi pusat ibadah mereka, menggantikan Tuhan yang sebenarnya. Hati mereka, yang dulunya dipenuhi dengan cahaya iman, menjadi gelap oleh bayang-bayang penyembahan berhala. Kuil-kuil mereka menjadi tempat kegelapan spiritual, jauh dari cahaya kebenaran. Kompas moral mereka yang dulunya dibimbing oleh prinsip-prinsip ilahi, menjadi rusak oleh materialisme dan pemanjaan diri. Mereka kehilangan arah, terjebak dalam lingkaran setan keserakahan dan keegoisan. Kisah kaum Tsamud menjadi pengingat yang nyata bahwa kemakmuran materi tanpa landasan spiritual bisa menjadi resep bencana. Runtuhnya peradaban mereka adalah bukti nyata dari akibat mengabaikan nilai-nilai spiritual. Ini menyoroti pentingnya rasa syukur, kerendahan hati, dan mengakui bahwa semua nikmat datangnya hanya dari Allah semata. Hanya dengan mengingat dan bersyukur kepadanya, kita dapat menemukan kedamaian dan kesejahteraan sejati.